Baik, terima kasih Pak Karni. Saya akan menyampaikan pandangan dari pandangan saya karena masih di internal Polri. Jadi apa yang dipikirkan oleh Polri menghadapi keputusan MK ini? Ya saya sampaikan ya, di lingkungan kita sendiri waktu itu, para pakar-pakar yang ada di sekeliling kita itu pun tidak sama pendapatnya tuh, berbeda-beda pendapat. Karena memang tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Jimli tadi kan, keputusan MK itu kan singkatnya kalau dulu kan final and binding gitu kan. Tetapi mana yang harus final, yang harus dilaksanakan yang mana? Karena penafsiran kepada putusan MK itu sendiri kan masih multitafsir itu. Contohnya tadi disampaikan oleh Pak Jimli tadi kan, yang dibatalkan kan cuma frase bahwa dengan penugasan Kapolri itu kan. Itu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi karena itu tidak cocok dengan yang penjelasan daripada pasal yang di depannya. Pasal yang di depannya itu kan tugas yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian, tapi kemudian diganti atau dengan penugasan Kapolri. Berarti kan itu menihilkan yang pertama kan, karena atau kalau dan mungkin beda sedikit, tapi atau makanya kalau enggak pakai yang masih ada sangkut pautnya, juga pasti ada penugasan itu. Akibat daripada inilah maka kemudian itu tadi terdapat orang yang di luar tugas polisi pun masuk ke situ. Itu satu yang menimbulkan. Dan yang kedua, kalau di dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat 3 itu mengatakan anggota polisi boleh bertugas di luar setelah pensiun atau mengundurkan diri. Cuman sayangnya di dalam penjelasannya bukan disebutkan di luar polisi itu apa, tapi yang dijelaskan adalah yang di dalam itu yang tidak ada sangkut pautnya kan gitu. Itu jadi menimbulkan kerancuan. Makanya saya pikir ya, kalau saya pribadi kemarin itu begitu ada putusan itu bagus karena itu memperjelas. Disitulah maka kemudian saya membaca Pak Kapolri, kita akan patuh kepada putusan MK gitu kan. Yang kemarin itu kan gara-gara yang dianggap tidak jelas itu kan itu tadi penugasan di luar tugas yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri gitu sih. Nah kemudian Pak Kapolri karena di dalam undang-undang kepolisian dulu kan tidak dijelaskan juga kan, hanya itu tadi dikatakan bahwa boleh bertugas di luar asalkan keluar dulu. Ya, berarti kemarin sebagian para penasihat ahli kita juga mengatakan berarti kita masih boleh di luar kalau ada sangkut pautnya dengan tugas kan gitu. Jadi tidak ada larangan ini. Oleh karena itulah maka Pak Kapolri membuat perkap itu dijelaskan apa-apa yang menurut hitungannya beliau itu adalah yang boleh ini gitu. Dan kemarin itu saya dengar ya perkap itu dibikinnya juga mengundang para kementerian yang lain, yang instansi yang terkait. Sehingga kita tidak menentukan itu samaunya polisi itu Pak. Nah ini saya kira itu bisa keluar kayak gitu karena apa? Penugasan polisi yang dulu di luar instansi itu kan itu dan sampai sekarang itu masih dalam perpol bunyinya sesuai dengan permintaan daripada kementerian yang ini Pak. Jadi ya yang butuh itu memang kementerian-kementerian itu secara teoritis kayak gitu seperti Pak Patiras mengatakan ya. Memang kementerian yang lain itu banyak yang butuh keahlian kepolisian itu. Saya sendiri sebagai pelaku sejarah Pak Roni. Dulu saya menjelang pensiun saya tuh ditugasi ke BPN. Di sana menjadi deputi sengketa. Dan ketika saya masuk ke sana Pak, itu yang namanya BPN itu tidak ada sistem bagaimana penanganan sengketa. Saya di sana bikinlah sistem penanganan sengketa itu. Contohnya kayak gitu loh. Jadi itu bisa mendinamisir kementerian-kementerian lain yang punya kelemahan di bidang penegakan hukum. Itu contohnya. Tetapi waktu saya dulu itu pensiun dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 itu. Saya keluar, jadi sekarang saya ini pensiunnya bukan pensiun polisi, pensiunan dari PNS. Contohnya kayak gitu. Nah, tapi saya nggak ngerti ya belakangan ini kok kemudian yang keluar itu kalau dulu kita ya seperti saya Pak Basir, Pak Roni itu mau keluar ke imigrasi dia harus pensiun dulu dari polisi. Tapi belakangan ini enggak ada yang jadi irjen masih dinas, itulah yang saya juga nggak ngerti sebabnya. Nah rupanya ini kan kemarin dikoreksi dengan keputusan MK itu kan, itu akibat daripada penugasan polisi itu tadi. Makanya saya pikir kemarin begitu Pak keluar perkap itu saya baca pun
ini Perkap ini tidak ada yang tidak melanggar MK menurut saya. Tidak ada yang dilanggar karena di MK itu tidak ada melarang tugas di luar kepolisian asalkan dia sudah pensiun atau mengundurkan diri dan ada sangkut pautnya dengan penugasan polisi. Kira-kira gitu Pak. Jadi bukannya Pak Kapolri cuma ngomong doang bahwa kita patuh pada putusan MK, tapi tidak. Beliau tuh pemahamannya adalah polisi itu kan melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang dengan baik. Dulu saya masih ingat ya, KUHAP dulu. Undang-undangnya begini, kita berusaha melaksanakan undang-undang dengan baik. Tapi kalau undang-undang itu masih lowong, kita bikin peraturan sendiri. Peraturan sepanjang peraturan itu untuk internal, tidak menyangkut yang luar. Nah waktu itu ada beda antara Perkap dengan Skep Kapolri. Kalau ada peraturan-peraturan yang penjabaran daripada undang-undang, yang itu sifatnya hanya untuk internal, itu dulu dibedakan dengan Skep. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan luar, misalnya contohnya perizinan senjata api, itu kan menyangkut orang luar. Itu harus dikirim ke Kumham kan, diresmikan di Kumham sana itu apakah ini bisa berjalan apa tidak. Karena dia akan merambah daripada orang di luar Polri. Jadi intinya begitu Pak, jadi Perpol itu selalu dibuat oleh polisi apabila undang-undang itu ada kosong dan kita harus melaksanakannya supaya tidak salah, tidak benar, enggak jelas, dibikinlah Perpol itu. Contoh seperti saya yang saya buat dulu, penyelidikan itu enggak ada di dalam KUHAP, itu enggak ada bagaimana penyelidikan itu. Tapi kami bikin penyelidikan adalah tahapnya begini. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada waktu itu. Begitu. Jadi selama ini saya pikir ya, Polri ya patuh untuk melaksanakan keputusan MK itu, tepati dengan pemahaman bagaimana yang memang sesuai dengan keputusan MK itu. Jadi kemarin Perpol itu ya itulah. Kita berterima kasih Pak Prabowo langsung mengambil keputusan ini harus diangkat dengan PP. Memang seharusnya ya menurut saya sih kalau menentukan jabatan-jabatan ataupun itu jangankan PP. TNI aja kan masuk dalam undang-undang itu jelas eksplisit. Polisi dulu itu di undang-undang sudah ada tapi tidak disebutkan yang eksplisit undang-undang yang apa ada di situ. Dulu hanya bunyinya hanya cuman polisi boleh melaksanakan tugas di luar polisi hanya kalau sudah pensiun dan mengundurkan diri. Nah cuman kayak gitu aja. Jadi nah, kemudian kalau mengenai masalah efek daripada pengembalian orang yang 4.000 sekian itu. Kalau saya pribadi ya berpikir ya, seandainya nanti itu harus kembalikan itu. Kan kalau orang-orang pengamat kan mengatakan wah itu jadi prahara itu nanti. Wah Bapak lihat polisi, enggak menurut saya. Sampai sekarang kan polisi jumlahnya kan personilnya masih kurang. Dari rasio PBB kita masih kurang banyak. Dan kemudian kalau dan yang dikirim keluar kemarin itu, seperti tadi Pak Patris bilang itu, memang orang yang terbaik. Dipilih yang terbaik, yang memenuhi syarat dan kemudian dikirim. Nah kalau mereka itu kemudian dipaksakan kembali, kan berarti polisi punya penambahan tenaga yang baik untuk melakukan reformasi ini saya pikir. Untuk reformasi kan kita butuh tenaga yang bagus ya Pak. Kalau sekarang ini dipercaya pada polisi yang ada, pasti kita kualan Pak. Karena kita harus melakukan program yang banyak dan harus ada pengawasan dan sebagainya. Jadi intinya gitu Pak, kalau pandangan saya ya, intinya dengan putusan MK ini, Kapolri ataupun polisi tidak merasa bahwa ada sesuatu yang merubah bagaimana tata pengiriman anggota kita keluar itu. Karena aturannya sama saja dengan Perpol yang lama. Hanya ini mempertegas mana yang boleh dan mana yang tidak gitu. Dan kemudian mempertegas lagi bahwa kalau keluar ya harus pensiun dulu atau mengundurkan diri. Dan kemudian adapun kalau untuk pengembalian kita ya kita tidak bisa memaksakan kan, kita oke lah silahkan aja kalau memang itu tidak benar ya dikoreksi atau dirubah atau bagaimana. Tapi dengan adanya PP ini kita berterima kasih karena kemudian bisa menghilangkan tanda tanya yang selama ini kita belum ada kejelasan mana yang betul, mana yang salah, mana yang betul. Saya kira itu Pak pendapat saya. Terima kasih.